Untuk selanjutnya kepada Bu Sinta, silakan untuk melanjutkan paparan materinya, Bu. Ya, terima kasih. Ini kayak ujian ini ya, lebih lama daripada proses ujian. Yang ujian saya ini kayaknya. Baik Bapak dan Ibu, semoga masih belum bosen, J. Ini kita masuk sesi yang kedua. Silahkan nih Bapak Ibu kalau ada yang mau break sebentar gitu ya, ke kamar mandi, ngambil kopi teh supaya nggak jelek gitu ya, mendengarkan suara saya. Sesi yang kedua ini kita akan bicara tentang kesinambungan di dalam menuliskan artikel. Nah, kesinambungan ini baru akan bisa kita lakukan kalau semua makanan ini sudah ada di meja nih, gitu ya. Walaupun belum rapi, tapi kita sudah bisa melakukan ini. Tapi belum bisa kita lakukan saat Bapak Ibu masih masak, itu belum bisa, gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan, ini disebut sebagai salah satu tahap refinement atau penyempurnaan. Nah, ketika saya mendapat topik ini 3 minggu yang lalu itu terus terang kemut gitu Pak Hanefi, terus ini piye ya saya tahu ini tuh penting gitu, tapi piye ya caranya ya gitu ya. Kemudian saya flashback lagi saya tuh dulu gimana ya kalau pas nulis itu supaya sinambung gitu, jangan sampai kepalanya rusak, buntutnya kera, kan jangan sampai begitu ya, harus sama gitu. Kalau kera ya kera semua sampai akhir. Ternyata ini topik ini benar-benar challenging dan memang harus digarap dengan serius karena kesinambungan ini betul-betul memang harus dicek. Terus terang apa yang saya sajikan ini betul-betul orisinil Bapak dan Ibu. Saya nggak merujuk kemanapun gitu ya. Ini betul-betul proses berpikir. Orisinil tetapi juga mungkin banyak keterbatasan juga dalam saya menyajikan di sesi yang kedua ini. Jadi mohon masukan dari Bapak dan Ibu, ini make sense atau enggak gitu yang saya sajikan. Karena sangat sedikit ternyata Pak Hanefi artikel atau chapter yang bicara tentang gimana sih mengecek kesinambungan ini. Kayaknya baru dapat topik ini saya sejauh ini jadi bicara untuk workshop penulisan, jadi sangat relevan. Tadi sudah kita sepakati ya bahwa meneliti dan menulis itu 2 hal yang berbeda dengan semua analoginya. Jadi akan kita lanjutkan. Kalau saya mencoba lagi flashback, oh ya ternyata betul harus dicek, tapi dengan cara apa? Kan harusnya sistematis gitu ngeceknya. Pakai cara apa ya yang sistematis, yang semua orang juga bisa melakukan. Kalau perlu ada checklistnya gitu, supaya kita bisa nyentang, oh ini sudah tak lakukan, ini belum gitu. Kalau ngawang-ngawang itu kan tergantung dari seberapa pengalaman kita menulis gitu ya. Nah ini akan kita coba sajikan. Minimal ada 3 pendekatan Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan. Tentunya ada pendekatan lain yang saya rasa juga bisa dilakukan, tapi minimal ada 3 hal yang akan kita diskusikan di sore hari ini. Yang pertama pendekatannya adalah kita bisa ngecek dari poin-poin penulisan, nanti akan kita diskusikan. Yang kedua kita bisa mengecek dari split thinking from writing tadi. Artikelnya nanti akan saya serahkan ke panitia untuk bisa Bapak Ibu akses. Itu memang di tahun 2007 atau 2008, tapi sangat relevan untuk kita masih ikuti begitu. Judul artikelnya saja The Joy of Writing. Keceriaan saat menulis ini relevan dengan Prof. Ari sampaikan kemarin. Menulis tuh jangan beban gitu. Nek beban tambah cuntel, sudah susah tambah penulis gitu ya. Jadi harus enjoy Bapak dan Ibu. Entah suasananya, entah topiknya, entah gaya menulisnya gitu. The joy of writing. Kita bisa mengecek dengan format yang dia miliki. Atau yang terakhir kita akan mengecek dengan reporting guideline seperti yang sudah Prof. Ud sampaikan pada workshop yang pertama. Nah, kita akan coba jelaskan dulu mengenai pendekatan yang pertama. Kita akan cek dari poin-poin penulisan. Bagi reviewer atau penguji, ya ini kuncinya Bapak dan Ibu kalau yang lagi sekolah S2 atau sekolah S3, biasanya cara cepat penguji itu melihat riset proposal Anda atau hasil penelitian Anda itu dari 3 hal dulu. Sebelum beliau itu membaca lebih detail lagi, itu minimal 3 hal dulu, harus nyambung. Pertanyaan penelitiannya nih apa sih gitu ya? Cocok nggak dengan desainnya? Nah, di sini dia eksplorasi kok cross seksional, misalnya gitu ya, udah mengernyit duluan gitu ya penguji atau reviewernya. Terus analisisnya dia tepat enggak? Gitu ya. Biasanya 3 hal ini yang kritikal. Artinya kita harus meyakinkan ini linear dulu saat kita nulis antara tujuan penelitian itu cocok dengan desain dengan gambaran analisis. Itu kita cek sendiri masing-masing. Nah, untuk pendekatan yang pertama, kita akan bisa melakukan cek kesinambungan itu antar bab.
katakanlah apapun gaya selingkungnya Bapak dan Ibu, sebenarnya ada beberapa bagian dalam proses penulisan. Ada bagian abstrak, ada bagian pendahuluan atau latar belakang, ada bagian metode, ada bagian hasil pembahasan dan kesimpulan. Paling tidak itu adalah generiknya. Jadi Bapak dan Ibu kadang-kadang pada saat kita ngetik awal, nulis awal itu nggak perlu menyesuaikan dengan gaya selingkung jurnalnya, enggak apa-apa. Minimal Bapak Ibu nulis ini aja sudah bisa mengisi begitu ya untuk penulisannya. Ternyata satu bagian dengan bagian lain kalau kita cermati lagi pakai mikroskop itu saling berhubungan Bapak dan Ibu. Nah, hubungannya seperti apa? Ini bisa kita tarik garis sebenarnya. Apa yang kita sampaikan dalam latar belakang di dalam abstrak itu akan kita elaborasi sebagai besaran masalah di dalam pendahuluan chapter pendahuluan atau bab pendahuluan kita. Tadi yang saya sampaikan, kita strong statement bilang bahwa COVID-19 telah bla 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 sepertiga juta umat manusia di seluruh dunia gitu. Nah, kita akan elaborasi di dalam besaran masalah di latar belakang. Nah, ternyata dari besaran masalah itu, apakah kemudian dengan desain penelitian kita ini mampu kemudian memberikan hasil yang menyelesaikan permasalahan ini, menjawab pertanyaan penelitian kita, gitu ya. Ini berhubungan, ya. Jadi besaran masalah itu berhubungan dengan rangkuman hasil di dalam pembahasan kita dan juga simpulan. Jadi jangan sampai itu tadi kepalanya di mana, buntutnya di mana. Kita bisa ngecek dari latar kenapa sih saya mesti melakukan penelitian ini. Saya akhiri dengan pernyataan di dalam kesimpulan yang relevan dengan latar belakang penelitian saya. Yang kedua, ini yang lebih mudah untuk kita cek dan perlu kita cek. Tujuan penelitian di dalam abstrak harus sama dengan tujuan di dalam latar belakang. Dan harus ada di dalam hasil, serta itu di dalam pembahasan Anda. Gitu ya, kita bisa ngecek di sana. Ini akan saya ilustrasikan di salah satu paper kami. Bapak dan Ibu ada 3 bagian begitu ya. Ini adalah bagian abstrak, ini adalah bagian latar belakang, ini adalah bagian discussion. Jangan panik karena bahasa Inggris, saya cuma mau tunjukkan highlight secara lebih jelas. Nih. Di dalam pernyataan tujuan, di dalam abstrak kita, to explore and model experiences of family caregiver of patients with cancer in Indonesia. Ada 2 kan berarti tujuannya, to explore and to model. Langsung bisa kita masukkan di dalam paragraf akhir, di dalam latar belakang, karena dia harus ada pernyataan tujuan. Di situ kita tuliskan juga, explore and model experiences of family caregiver. Ini kata kuncinya. Ada 2. Jangan di dalam abstrak kita tulis to explore, nanti di dalam latar belakang kita tulis to model. Kelewatan 1 gitu ya. Jadi kita langsung masukkan. Kalau perlu kadang-kala supervisor saya supaya kita tidak salah, kita copy paste dulu aja. Kalau pernyataan tujuan kan tidak apa-apa karena itu dari milik kita sendiri kan, kita masukkan dulu. Nanti kemudian di parafrase berikutnya tidak apa-apa, tapi supaya tidak kelupaan. Nah, di dalam discussion section atau pembahasan, langsung kita masukkan juga ceplok. We explore the experiences of family caregiver of people with cancer and develop a model. Enggak kehilangan arah kita. Di abstrak kita menyatakan begitu, di latar belakang kita menyampaikan hal sama, hasilnya juga kita explore dan kita model, jadi ada gambaran modelnya gitu ya. Kemudian di dalam discussion, kita sampaikan kesimpulannya, rangkuman kesimpulan dari hasil penelitian kita itu apa. Nah, itulah hubungannya, kesinambungannya terkait dengan tujuan penelitian. Yang sama lagi apa? Misalnya di dalam abstrak Anda sampaikan metode, ini juga berhubungan dengan bab metode kita, gitu ya, berhubungan dengan bab hasil kita, dan juga kesimpulan. Kenapa saya kasih putus-putus? Karena seringkali berhubungan, kadang juga tidak begitu. Seringkali dengan metode itu kita bisa kritisi dalam kesimpulan. Oh, karena saya penelitian kualitatif, jadi saya tidak bisa mengukur dalamnya permasalahan secara lebih kuantitatif atau angka gitu ya. Atau misalnya
apa yang menurut Anda dalam metode Anda yang sebenarnya kalau dilakukan dengan metode yang lain itu bisa menguatkan dari hasil Anda. Itu bisa kita bahas di dalam kesimpulan. Jadi kita bisa mengkritisi atau merefleksi dengan metode saya ini masih kurang nih. Jadi harus begini. Jadi rekomendasi saya untuk penelitian berikutnya adalah dengan penelitian intervensi. Itu juga bisa kita komen gitu ya untuk metode. Yang berikutnya adalah tentang hasil. Hasil itu lebih right away gitu ya. Kalau kemarin Prof. Ari menyampaikan potong tempel itu betul-betul berkesan ya buat saya. Jadi hasilnya itu kita ada berapa, ngukur aja pertanyaan penelitiannya ada berapa, diyakinkan di situ jumlahnya pun sama gitu ya. Masukkan di dalam hasil dan juga akan kita komen di dalam kesimpulan dan pembahasan tentu saja. Kalau kesimpulan itu sendiri juga garisnya itu lebih lugas gitu ya, dari kesimpulan masuk di dalam kesimpulan penelitian kita atau kita elaborasi lebih di dalam bab kesimpulan atau section kesimpulan. Nah, kalau kita lihat gambar ini kan sebenarnya ruwet gitu ya, tapi tadi kita sudah diskusi masing-masing bagian itu hubungannya dari mana ke mana. Ijo-ijo-ijo, kuning-kuning, biru-biru, nah nanti bisa dicermati sendiri oleh Bapak dan Ibu. Tapi minimal kalau berkenan untuk ngecek itu bisa sambil lihat gambar ini, sambil saya cek, oh Bu Sinta katanya latar belakang itu di dalam abstrak itu cocok sama latar belakang yang ada dalam penulisan di dalam, kemudian Bapak Ibu cek, sama enggak? Kalau ada yang enggak sama berarti pernyataannya baru, kan enggak boleh kalau pernyataannya baru, kita harus relevan pernyataannya dengan menggunakan parafrase. Itu tadi dengan menggunakan pendekatan yang pertama. Pendekatan yang berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melakukan cek dengan cara dicentang-centang gitu ya. Sudah ada atau belum di dalam bagian-bagian penulisan Bapak dan Ibu. Dengan menggunakan format split thinking from writing tadi. Kita sepakat bahwa memudahkan kalau kita mikir dulu baru kemudian kita menulis. Nah, kita bisa cek poin-poin penting di setiap bagian itu dari artikel split thinking from writing ini. Jadi apa yang harus ada di abstrak, apakah Anda sudah menyajikan hipotesis Anda atau rasional Anda atau tujuan penelitian Anda, metodenya itu apa sudah dimasukkan dan seterusnya. Jadi Anda bisa ngecek di sana. Jadi dilihat abstraknya, sudah membuatkan ya abstraknya, kemudian diyakinkan itu ada di dalam penulisan Anda. Anda bisa ngecek di introduction apakah sudah ada bagian-bagian berikut yang sangat penting gitu ya di dalam introduction. Kemudian di dalam metode juga Bapak Ibu bisa lakukan pengecekan. Nah, ini metode ini kan akan sangat beragam ya, bukan hanya kuantitatif tapi juga bentuknya kualitatif dan seterusnya. Jadi nanti bisa disesuaikan tergantung penelitian kita. Hasil penelitian kita juga kita cek apakah sudah ada informasi tentang ini atau itu sudah ada atau belum. Kalau belum ya dibuat gitu. Demikian juga dengan discussion section yang sudah dibahas oleh Prof. Ari, komponen-komponen di dalam discussion section. Nah, berikutnya adalah pendekatan yang terakhir. Ya, tadi menurut saya apakah tiga-tiganya harus dilakukan? Menurut saya sih pilih saja salah satu. Mau split thinking of writing format itu juga oke, mau pakai format yang pertama tadi juga tidak masalah, dengan reporting guideline juga tidak masalah gitu. Jadi bisa Bapak Ibu pilih, nggak usah dilakukan ketiga-tiganya gitu ya. Kita bisa melakukan pengecekan dengan reporting guideline yang sudah sangat lengkap disediakan. Bapak Ibu bisa mengakses di website berikut ya. Prof. Wood juga sudah menyajikan pada saat workshop yang pertama. Bapak Ibu bisa memilih sebenarnya jenis riset Bapak Ibu itu apa sih? Randomized control trial, maka bisa pakai consort. Kalau observational studies termasuk di dalamnya cross sectional, Bapak Ibu bisa menggunakan strobe. Jadi kalau Bapak Ibu yang potong lintang saja penelitiannya, pengukurannya 1 kali itu bisa dengan menggunakan strobe. Dan seterusnya. Nah, kami akan mencoba mengilustrasikan dengan reporting guideline yang memang dari penelitian quality improvement. Bapak dan Ibu kan di-encourage ya untuk melakukan penelitian sekaligus artikel terkait dengan peningkatan mutu atau peningkatan kualitas. Kita akan merujuknya dari Square, seperti yang Prof. Wood sudah sampaikan. Nah, dari satu reporting guideline ke reporting guideline yang ada di sini, itu ada banyak yang sama Bapak dan Ibu, komponennya. Jadi di metode harus ada ini, di judul harus, itu sama. Tetapi pasti ada hal yang spesifik yang harus ada di dalam penelitian dengan menggunakan desain tersebut.
Contohnya, kalau kita menggunakan penelitian kualitatif, entah itu Bapak Ibu menggunakan reporting guideline correct atau SRQR, pasti di sana Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan seperti apa sih saturasi dalam penelitian kualitatif. Nah, saturasi kan tidak ada dalam cross-seksional gitu. Itu spesifik di dalam penelitian kualitatif. Kemudian trustworthiness dalam penelitian ini tuh apa begitu. Nah, kita harus mencermati di dalam desain yang kita gunakan itu apa yang spesifik. Nah, ini akan kita lihat di dalam square itu kurang lebih itu apa yang spesifik. Kalau kita sepakat bahwa desain penelitian kita adalah quality improvement study, diharapkan bahwa dalam judul Bapak dan Ibu itu ada loh kata-kata peningkatan mutu gitu. Mereka berharap di dalam judul kita itu sudah masuk. Jadi orang itu langsung sudah berpersepsi, oh ya dia terkait dengan peningkatan mutu. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan mutu X, gitu ya, satu hal gitu ya. Di dalam abstrak itu saya rasa ini kurang lebih sama ya dengan gaya selingkung yang lain atau reporting guideline yang lain. Gitu. Dia juga sampaikan bahwa harus menggunakan format abstrak dari publikasi yang dimaksud. Ya, kalau dalam hal ini kita mau apply submisi ke CHA ya harus kita sesuaikan dengan gaya selingkung dari CHA. Deskripsi masalah lah ini saya rasa juga cukup spesifik untuk peningkatan mutu karena dalam deskripsi masalah kita tuh diminta untuk menjelaskan sifat dan pentingnya masalah lokal. Mungkin kalau Bapak dan Ibu datanya di rumah sakit Bapak dan Ibu lah berarti apa masalahnya? Masalah spesifiknya apa? Yang mungkin bisa sama, bisa beda di lokasi yang lain. Misalnya, angka kepatuhan keluarga dalam melakukan intervensi X di rumah gitu ya, berdasarkan intervensi yang Bapak Ibu lakukan. Lah, terus kondisi konteks sosial kulturalnya bagaimana? Siapa tahu misalnya dengan menggunakan ingredient X itu tidak bisa digunakan di lokasi yang berbeda. Siapa tahu gitu ya, dan seterusnya. Jadi penting dan sifat masalah lokal itu kita deskripsikan di dalam deskripsi masalah. Untuk ketersediaan pengetahuan, rasional, dan tujuan ini saya rasa mirip dengan reporting guideline yang lain. Yang berikutnya yang cukup spesifik dari Square adalah konteks. Kita diizinkan loh bicara tentang konteks, elemen kontekstualnya. Kontekstual itu data demografi, kebanyakan mata pencaharian orang-orang di sekitar rumah sakit Bapak Ibu itu seperti apa, atau kalau kaitannya dengan manajemen berarti mungkin struktur organisasi manajemen rumah sakit harus disampaikan dan seterusnya. Jadi ada elemen kontekstual yang memang akan kita sajikan karena nanti mungkin kalau dengan intervensi yang sama itu hasilnya akan berbeda di tempat lain karena konteksnya itu berbeda gitu. Jadi ada hal yang perlu kita deskripsikan di dalam paper-paper yang sifatnya peningkatan mutu. Bahkan di dalam hasil Bapak dan Ibu diminta untuk mengidentifikasi sebenarnya elemen kontekstual yang berhubungan dengan intervensi itu apa. Misalnya, pertemuan diadakan di setiap hari Senin sampai Sabtu, tapi Jumat libur karena Jumat adalah laki-laki banyak yang Jumatan sehingga dianggap kurang efektif di hari itu misalnya. Itu kan kontekstual yang berhubungan dengan intervensi Anda. Kenapa Anda dilaksanakan hanya sampai hari Kamis kemudian Sabtu, Jumat kenapa dikosongi misalnya? Karena menurut Anda partisipasinya akan lebih tinggi kalau hari Jumat itu kita kosongi saja. Gitu ya. Jadi itu silakan Anda bisa menyampaikan elemen kontekstual di dalam peningkatan mutu suatu artikel yang berkaitan dengan peningkatan mutu. Saya rasa untuk hal yang lain itu mirip dengan reporting guideline yang lain dan juga pendanaan. Biasanya untuk artikel yang kaitan dengan peningkatan mutu itu sumber dana itu juga perlu disajikan karena mungkin ada sebagai reviewer atau pembaca itu juga ingin melihat dari mana dapatnya, kemudian ada konflik of interest enggak begitu dengan hasil dari satu intervensi gitu ya. Ya, jadi ya kesimpulannya kita sebenarnya berharap ya kalau dari kepala sampai di ujung ini ya harapannya satu tubuh gitu ya dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara. Kalau pada saat proses penulisan pakai metode potong tempel, kalau pada saat sudah jadi berarti ada 3 jenis cara untuk kita ngecek. Pertama dengan mengecek hubungan perbab gitu ya, kemudian yang kedua dengan mengecek
isi per babnya dengan split thinking from writing tadi artikel tersebut, kemudian yang terakhir dengan reporting guideline sesuai dengan desain penelitian kita. Nah, harapannya kalau kita sudah cek, kalau masih kurang ya kemudian dituliskan gitu ya. Harapannya itu gambarannya jadi lebih teratur gitu dari mulai awal hingga akhir. Jadi demikian Mbak Evi dari saya. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Maraton ya Bu, ini paparan 2 materi sekaligus disampaikan oleh Bu Sinta. Kalau yang pertama tadi kita belajar bagaimana menulis latar belakang, abstrak sampai dengan daftar pustaka dengan font cover. Untuk yang sesi kedua ini kita belajar bagaimana menjaga kesinambungan isi dari awal hingga akhir. Beberapa poin penting kalau boleh saya tekankan di sini untuk yang pertama tadi ada beberapa tips dari narasumber. Itu yang pertama adalah kita harus yang pertama memisahkan dulu split thinking from writing. Kemudian kita harus memastikan beberapa item yang penting begitu dalam latar belakang ya, urgensinya apa, aplikasi apa, kemudian apa yang masih kurang, dan terakhir usul atau ide. Sedangkan untuk tips di materi yang terakhir ini tadi, Bu Sinta menyampaikan pertama kali mungkin kita harus melihat dulu keterkaitan antara hipotesis, desain, dan analisis begitu. Baik, kita masih punya waktu Bapak Ibu sampai pukul 3:10 untuk sesi ini sebelum kita nanti masuk ke praktek, sesi praktek. Ini sudah ada yang bertanya, boleh langsung dijawab Bu Sinta, saya bacakan. Siap Mbak Evi. Baik, kita melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terputus dari peserta begitu. Yang pertama dari Ibu Sri Purwaningsih. Bu Sinta, apakah dalam abstrak itu harus disertai kata kunci? Itu yang pertama. Ya. Kemudian dari, langsung saya bacakan tidak apa-apa ya Bu. Kemudian dari Ibu Andi Dewi Batari, berapa tahun ke belakang penelitian atau peningkatan mutu yang telah kita lakukan masih layak disusun sebagai artikel? Nah ini pertanyaan yang sering sekali muncul ini ya. Berapa tahun sih suatu penelitian itu masih bisa kita layak dijadikan suatu artikel begitu? Kemudian dari Ibu Eni Mulyatsi, seberapa jauh atau sering penulis boleh mengulang kalimat pada pendahuluan dan pembahasan? Kemudian yang terakhir, untuk penelitian translasi, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan dalam penulisan artikelnya? Banyak ini pertanyaannya Bu Sinta, mudah-mudahan bisa terjawab. Siap Mbak Evi, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Senang pokoknya kalau banyak pertanyaan itu. Pertama dari Ibu Sri Purwaningsih, apakah dalam abstrak harus disertai kata kunci? Jawabannya iya. Nah ini pemilihan kata kunci juga harus kita pertimbangkan Purwaningsih. Apa sih kegunaan kata kunci gitu? Kata kunci itu digunakan untuk mengindeks. Jadi misalnya saya masuk JHA, saya mau tahu tentang misalnya sesuai dengan keilmuan saya, palliative care misalnya. Langsung kita klik palliative care, itu terindeks. Apa yang Bapak Ibu tuliskan kaitan dengan palliative care langsung terindeks. Kemudian misalnya saya iseng-iseng menyusui misalnya gitu. Apa sih kegiatan menyusui yang bisa efektif untuk ibu menyusui? Saya ketik menyusui. Gitu. Itu akan keluar. Gitu ya. Jadi memang harus kita pertimbangkan. Biasanya memang sekitar 5 sampai 6 kata kunci harus kita siapkan. Kita pilih yang betul-betul itu nancep gitu. Bisa berupa misalnya mixed method research misalnya, bisa bentuk desain, bisa bentuk centrality dalam penelitian kita, gitu ya. Jadi memang harus dipertimbangkan dan supaya harapannya pada saat orang ngeklik kata kunci itu langsung bisa meraih paper kita. Jadi kita sendiri juga harus menggunakan kata-kata yang biasa digunakan oleh banyak orang gitu, singkatan-singkatan yang mungkin biasa digunakan oleh peneliti-peneliti lain secara populer. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ini juga menarik, betul Mbak Evi, menarik sekali. Berapa tahun ke belakang penelitian atau peningkatan mutu telah kita lakukan masih layak disusun sebagai artikel? Rule of thumb-nya itu tidak ada. Balik lagi depends. Ya, kita tentunya kan kalau submisi harapannya memang ke JHA, tapi tidak selalu ke JHA begitu ya. Prinsipnya semakin tinggi kualitas jurnal itu, biasanya semakin fresh, semakin baru. Nah, tapi Bapak Ibu juga harus pahami, yang namanya nulis itu juga pakai proses, dan itu dipahami oleh jurnal. Menulis cepat, Bapak dan Ibu, saya bilang cepat, itu 6 bulan itu sudah cepat.
Ya, itu untuk yang biasa menulis, biasa membaca itu ya nek dikebut banget ya mungkin sebulan sambil nggak ngapa-ngapain itu mungkin ya bisa ya. Tapi kalau kita sambil beraktivitas, bekerja gitu ya kurang lebih 3 bulan lah. Nah, menurut saya waktu awal-awal saya nulis, pertama kali saya nulis itu 6 bulan memang. Nah, sekarang jadi lebih cepat. Tapi katakanlah kita 6 bulan ya sampai 1 tahun itu proses menulis saja. Belum lagi nanti proses submisi, kemudian bolak-balik. Karena bisa jadi pada saat kita submisi, itu misalnya ya Bapak dan Ibu, saya punya data di tahun 2019. Kemudian saya nulis di tahun 2020, kemudian 2021 kan saya submit ya Bapak dan Ibu. Kemudian saya diskusi sama jurnal bla 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 gitu sampai akhir tahun 2021. Baru kemudian di-accept, dipublikasikan di tahun 2022. Sangat bisa jadi seperti itu, kecuali tentunya topik-topik fast track, seperti topik-topik COVID, itu kan sangat fast track gitu ya, cepat banget prosesnya. Nah, kalau untuk topik yang biasa itu akan ngikutin alur yang kurang lebih demikian. Nah, rule of thumb-nya sebenarnya Bapak dan Ibu, paling tidak mungkin 2-3 tahun lah. Misalnya kalau penelitian Bapak Ibu yang S1 dulu 10 tahun yang lalu daripada ngudal-udal data gitu ya, mendingan membuat data yang baru. Jadi ya paling nggak mungkin 2-3 tahun yang lalu masih acceptable. Dan bukan berarti nggak mungkin, kalau menurut saya kalau memang datanya itu unik banget, belum lagi ada data yang baru yang muncul gitu ya dari misalnya Bapak Ibu melaksanakan di 2015, tapi belum lagi ada informasi baru menurut Anda around the world terkait dengan topik tersebut. Jadi ini sangat orang tuh bisa belajar dari paper Anda ini. Why not? Gitu ya. Nah, untuk yakinnya Bapak dan Ibu sebelum sudah repot nulis terus nanti ditolak, bisa Bapak Ibu diskusikan dengan jurnal. Saya rasa di semua jurnal itu sangat mudah untuk menghubungi editor dan bertanya, bila saya punya data ini dengan metode ini, menurut saya selling point-nya adalah ini. What do you think? Will you accept this paper or not? Gitu. Kita bisa diskusi dulu. Kalau mereka bilang, oh ya riset dari Indonesia masih kurang loh, saya pengen tahu tentang itu. Give it a try, misalnya editornya bilang gitu, kita langsung nulis secepat yang kita mampu. Gitu ya. Jadi jangan menyerah dulu dengan, oh sudah ketuan ya, siapa tahu memang masih diharapkan untuk dibaca oleh banyak pembaca. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Seberapa jauh atau sering penulis boleh mengulang kalimat pada pendahuluan dan pembahasan? Kalau saya sampaikan, malah tidak diulang. Ibarat kata itu cangkirnya itu semakin kecil gitu. Jadi yang kita masukkan itu betul-betul yang memang esensial saja. Kita kadang nggak punya kesempatan gitu untuk mengulang. Kita tadi sudah bahas apa yang harus ada di dalam pendahuluan dan bagaimana kita menuliskan di dalam pembahasan. Kalau ini tadi soal urgensi kenapa penting, yang pembahasan itu kita gunakan untuk terus interpretasinya gimana gitu ya. Jadi mungkin tidak akan ada pengulangan karena sudut pandang penulisan itu akan berbeda. Gitu ya. Jadi sebaiknya justru nggak ngulang. Kalau tadi kaitannya dengan tujuan penelitian, mungkin boleh gitu ya, malah justru itu memudahkan reviewer ataupun pembaca untuk yakin loh, itu sudah runtut dari mulai abstrak, itu tujuannya adalah dinyatakan ini, di dalam latar belakang itu Bapak Ibu tuliskan yang sama, kemudian di dalam hasil Bapak Ibu tuliskan sedikit tujuan dalam penelitian ini adalah yang mirip dengan abstrak. Jadi orang itu kayak dituntun gitu loh. Enggak yang di sini ngendiko apa, yang nanti di belakang ngendiko apa loh. Ini tujuannya kok beda karo abstraknya gitu ya. Justru malah itu sama enggak apa-apa, tapi hanya pada kapasitas tujuan penelitian, pernyataan tujuan penelitian. Selebihnya saya rasa kita nggak punya waktu untuk mengulang karena banyak hal yang harus kita sampaikan dalam penelitian kita. Kemudian yang terakhir, saya sebenarnya kurang berkapasitas di dalam menjawab pertanyaan ini. Mungkin saya coba, tapi karena saya sendiri belum menguasai terkait dengan penelitian translasi, jadi belum berani untuk terlalu banyak menjawab. Ya. Pertanyaannya adalah, untuk penelitian translasi, hal apa yang perlu kita perhatikan dalam penulisan artikel? Yang pernah saya lakukan adalah translasi, bukan penelitian translasional, tapi translasi suatu instrumen. Jadi instrumen disusun di negara, di Amerika, kemudian digunakan di banyak tempat di dunia, bahkan sudah ditranslasikan ke 11 negara. Nah, Indonesia kemudian kita melakukan proses translasi. Hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat itu konteksnya. Misalnya kalau kita dalam instrumen itu dia punya 24 item. Kemudian di Indonesia kok harus berdasarkan penelitian kami pada saat kita melakukan psychometric testing atau kayak analisis di dalam penelitian kuantitatif, itu harus kita delete karena nggak strong enough gitu ya. Nah, konteksnya gimana nih?
Jadi pertanyaannya tuh begini Bapak dan Ibu, ini menarik yang harus kita delete itu kan pertanyaannya begini, memberikan asuhan kepada pasien merupakan salah satu bentuk balas budi kita, gitu kalau di bahasa Indonesia kan. Lah itu ternyata tidak terbukti relevan atau tidak terbukti strong di Indonesia. Karena apa? Kalau kita bilang balas budi, itu biasanya kaitannya dengan orang tua membalas budi. Tapi kalau kita merawat suami kan ya bukan balas budi gitu. Hingga itu konteksnya tidak pas kalau di Indonesia. Nah itu kita jelaskan di dalam pembahasan kita kenapa ini harus di-delete. Karena satu, angkanya secara kuantitatif itu tidak strong enough, tidak sufficient, tidak adekuat angkanya. Yang kedua, secara kontekstual, makna balas budi itu biasanya pada, nah kita jelaskan begitu. Jadi ya itu tadi respon saya kalau translasional itu berarti konteksnya tuh harus kita kuatkan. Kenapa begini, kenapa begitu, kan kita translasikan. Translasi itu kan kayak ditransformasi gitu ya, dari satu tempat ke tempat kita tuh seperti apa. Berarti kan konteksnya kemudian harus dijelaskan. Nah, saya rasa konteks ini yang perlu banyak kita gali gitu dan paparkan di dalam artikel penulisan kita. Ya, sekali lagi mohon maaf, saya mungkin tidak menjawab secara thorough untuk pertanyaan yang terakhir. Matur nuwun Mbak Evi. Ya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Kepada Bapak Ibu, ini kita masih punya waktu begitu untuk berdiskusi dengan narasumber. Sekali lagi kami persilahkan jika ada yang ingin langsung berinteraksi, bertanya dengan narasumber, dapat raise hand sehingga nanti bisa saling bertanya jawab begitu ya Bapak Ibu. Lebih puas rasanya bisa berdiskusi langsung. Kami persilahkan. Masih kami buka kesempatan untuk bertanya. Sebagai informasi, saat ini masih bergabung dengan kita sejumlah 104 peserta. Luar biasa ini Bapak Ibu, masih semangat mengikuti dari awal hingga akhir kegiatan. Hampir akhir, belum berakhir ya. Baik, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung begitu? Kami persilakan. Baik, apabila belum ada, ini ada satu lagi pertanyaan dari sebentar, tadi dari Pak Kandar lagi kayaknya Kandar, ada Mbak Iya Evi. betul, dari Pak Kandar Bu. Beliau ingin bertanya bahwa apakah kesimpulan itu menjawab tujuan sebuah artikel? Ya. Baik, silakan dijawab Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini kalau sudah ada pertanyaan begini Bapak dan Ibu jadi kemudian ikut berpikir yang dimaksud kesimpulan itu apakah pada abstrak atau kesimpulan dalam isi, bagian isi gitu ya. Nanti kita bisa saling mengkritisi. Nah, sebenarnya tujuan penelitian atau tujuan suatu artikel itu dijawabnya di mana Bapak dan Ibu. Nah, kalau tadi mendengarkan betul mungkin preso, silakan. Wah, takon malah ganti ditakoni gitu ya. Menjawab tujuan itu sebenarnya di section apa sih gitu. Coba Bapak dan ini kita keluarkan abstrak ya, jangan pakai abstrak yang di dalam itu. Menurut Bapak dan Ibu, tujuan penelitian itu kita jawab di mana? Bisa kita jawab di hasil dan kita jawab di dalam rangkuman pembahasan di pertama gitu ya. Nah kesimpulan itu seringkali kita nggak punya space lagi untuk menjawab tujuan penelitian. Justru malah di sana banyak implikasinya apa? Nek sudah ada hasilnya demikian, then what next? Gitu ya. Implikasinya itu kita masukkan di dalam kesimpulan. Jadi kalau tujuan sebuah artikel sendiri itu bisa kita masukkan ke dalam result atau kita masukkan dalam pembahasan tentunya, dan juga nanti kesimpulan itu ada item lain yang harus masuk, salah satunya adalah terus ngopo gitu, juk ngopo gitu kalau sudah ada hasil seperti ini, juk ngopo atau what next gitu ya. Misalnya kata tadi hasilnya adalah hasil dalam penelitian Anda. Pertanyaan penelitian Anda adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tenaga kesehatan menggunakan APD. Itu kan tujuan penelitiannya. Kemudian Anda menggunakan misalnya metode cross-seksional gitu ya, dari pakai instrumen gitu. Ternyata hasilnya adalah semuanya patuh, 90% patuh, kan gitu. Terus kita bahas sebenarnya yang nggak patuh itu ketika apa, pada kondisi yang bagaimana gitu ya. Terus kesimpulannya, nek sudah 90% patuh, terus kenapa? Nah, itu kita jawab di dalam kesimpulan. Jadi justru kita tidak mengulang lagi atau tidak menuliskan lagi tujuan sebuah artikel di dalam kesimpulan, tetapi what next-nya yang kita sampaikan. Demikian Mbak Evi. Terima kasih Bu Sinta.
Bapak Ibu, kami masih buka kesempatan lagi jika masih ada yang ingin bertanya kepada narasumber terkait materi yang baru saja disampaikan. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang penasaran begitu ya, ingin menanyakan lebih lanjut kepada narasumber, masih kami tunggu. Pak Hanefi menikah raise hand, Mbak Evi. Oh baik, sebentar. Saya langsung cek ini. Baik, Dokter Hanefi ingin bertanya begitu kepada Ibu Sinta. Silakan Dok. Ya, terima kasih Mbak Evi. Bu Sinta luar biasa tadi penjelasannya. Ada tadi ya jembatan relaynya itu membantu para penulis dan juga kami juga yang mengelola jurnal bagaimana bisa mendampingi para penulis agar bisa membuat tulisannya jauh lebih kalau zaman dulu ada itu ya majalah Tempo ya, apa istilahnya, enak dibaca dan perlu atau bagaimana begitu ya, nyaman dibaca begitu. Nah, salah satu tambang emas dari para peserta kita yaitu para surveyor maupun praktisi di rumah sakit, itu mereka punya banyak sekali laporan-laporan peningkatan mutu. Macam-macam, ada yang mulai dari insiden keselamatan pasien, terus dibuat rencana tindak lanjut lalu ada hasilnya, ada yang redesain pelayanan dengan FMEA misalnya, ada yang terkait dengan penerapan standar FMS misalnya, banyak sekali Bu itu. Nah, sehingga kita di JHA itu ada artikel yang memang formatnya untuk laporan peningkatan mutu. Nah, kalau formatnya kan prinsipnya meskipun sama, tetapi ada beberapa poin untuk peningkatan mutu kan. Pertama diidentifikasi dulu masalah mutunya apa, kemudian solusi yang diambil apa, kemudian implementasi solusinya bagaimana, terus yang terakhir itu pembelajarannya, evaluasi dan pembelajarannya. Nah, ini bagaimana Bu Sinta ya, pada waktu melakukan proses pembelajaran kan mereka menceritakan terutama ada komponen kendala apa yang dihadapi, kemudian bagaimana cara mengatasinya begitu. Terus kemudian apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah itu komponen kalau dibandingkan dengan artikel penelitian, komponen ilmiahnya agak kurang begitu. Lebih banyak share pengalaman, share kondisi di rumah sakitnya untuk bisa diantisipasi oleh rumah sakit lain begitu. Jadi mungkin kalau basisnya harus dari penelitian orang lain itu kurang, agak sulit lah penulis untuk melakukan itu. Lebih mudah mereka menceritakan, oh sebelumnya itu masalahnya begini-begini, kami melakukan perbaikan begini-begini. Jadi share pengalamannya banyak kalau di artikel penelitian kan di pembahasan. Nah ini ada di aspek pembelajaran. Nah itu bagaimana Bu Sinta kalau hal tersebut terjadi? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hanefi. Saya rasa ini pertanyaan yang signifikan ya, relevan dan signifikan. Saya agak tertarik dengan pernyataan yang pertama dulu, nggak terkait dengan pertanyaannya, tapi pernyataan Pak Hanefi bahwa oh iya data kita sudah banyak. That's good gitu ya. Kegiatan semacam ini kan berarti memancing kita dengan apa yang sudah ada, kemudian kita tuliskan. Jadi jangan sampai harta kekayaan ini kita simpan sendiri, tapi supaya orang lain itu ikut membaca. Nah, kelemahan dengan data begini kadang-kadang, waduh, wes kadung. Nah, wes kadung ini gitu ya. Harusnya aku ngambil data kualitatif lagi ya supaya ini lebih dalam, atau harusnya instrumennya harusnya gitu. Seringkali dengan semua yang sudah kita masak itu harusnya, karena tadi belum direncanakan. Tapi saya rasa dengan workshop semacam ini juga membuat Bapak dan Ibu merencanakan yang akan datang. Oh, berarti kalau kita mau begini, instrumennya jangan lupa yuk kita cek dulu validitas, reliabilitas instrumennya dulu kan gitu. Jadi saya rasa ini bisa berpikir dua arah. Termasuk Pak Hanefi, salah satu konteks ini saya mohon cross check juga mungkin dari JHA, apakah kemudian aspek etika itu dikedepankan begitu nggih di dalam artikel yang disubmit. Karena seringkali data yang kita punya karena data misalnya dari dalam gitu, apakah kemudian jadi wajib atau enggak surat
etik gitu yang kemarin sudah didiskusikan dalam pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita sudah merencanakan berarti kalau mau etikal ya terus diurus dulu proposalnya, dikirim dulu, itu nggak lama, prosesnya hanya 1 bulan kok untuk keluar izin etik dari satu lembaga begitu. Jadi yang akan datang ataupun yang ada itu bisa kita tuliskan dalam satu artikel peningkatan mutu. Nah, kalau terkait dengan pernyataan Pak Hanefi yang berikutnya, saya juga tertarik, kok jadi kurang ilmiah ya Bu Sinta. Terus saya juga jadi berpikir, oh ya, definisi penulisan ilmiah itu yang bagaimana sih gitu. Kalau saya memandang begini, dari sempitnya pengetahuan saya ya, mohon koreksi Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya refleksi yang Bapak Ibu miliki itu juga sumber kekayaan. Kan sebetulnya refleksi. Nah, bagian dari ilmiah betul, tetapi lebih ilmiah lagi. Kalau dari refleksi ini, terus kita cocokkan dengan referensi. Karena pasti ada hal yang bisa kita cocokkan, Pak. Misalnya dalam artikel peningkatan mutu di CHA yang beliau itu memberikan intervensi X, bentuknya education. Hasilnya adalah seperti ini. Bapak dan Ibu supaya membuat ini jadi ilmiah, selain refleksi, konteks, kemudian sebenarnya teorinya ngomong apa sih? Teori pendidikan itu bicara tentang bagaimana sih yang efektif untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga, metodenya yang sebenarnya direkomendasikan seperti apa, alat bantunya itu secara visual atau buku atau audiovisual, apakah itu dilakukan online dan offline. Pasti ada hal yang kalau kita root lagi itu bisa kita comparekan. Jadi kalau ini dari konteksnya, ini loh referensinya. Saya rasa justru itu yang menjadi challenge kita, Pak. Kita kaya terhadap refleksi. Apakah itu penting? Penting. Tetapi kemudian teorinya terkait dengan itu tuh ngendiko apa sih? Gitu ya. Itu akan menjadi lebih, kualitasnya akan naik lagi gitu ya, ilmiahnya. Supaya pembaca, reviewer itu bisa menilai seberapa jauh itu kemudian bisa dilakukan di lokasi mereka, bukan hanya dari refleksinya, tapi ini sudah sesuai dengan teori loh. Bahkan saya pakai teorinya Peplau gitu ya untuk pendidikan kesehatan misalnya, atau pakai teorinya Caring untuk bisa memberikan pendidikan kesehatan tentang cara mengasuh pasien itu di rumah, family caregiver misalnya. Nah, itu berarti sudah sesuai dengan teorinya. Nah, ini juga relevan dari pernyataan kita tadi Pak Hanefi bahwa ini bisa direncanakan untuk yang akan datang loh. Berarti mungkin pada saat Bapak dan Ibu melakukan kegiatan yang sifatnya peningkatan mutu, boleh loh sambil buka-buka teori terkait apakah teori health promotion management, teori apa yang memperkuat intervensi yang nanti tujuannya untuk peningkatan mutu gitu. Jadi bisa dari yang ada ataupun yang akan datang, itu bisa kita rencanakan kalau supaya kita berpikir ini harus lebih ilmiah lagi. Begitu Pak Hanefi. Semoga menjawab. Ya betul-betul. Jadi Bapak Ibu peserta nggak perlu khawatir untuk menuliskan pengalamannya secara praktis di lapangan begitu. Kalau disajikan dengan kaidah-kaidah ilmiah juga tetap itu merupakan punya nilai ilmiah tersendiri begitu ya Bu Sinta ya. Leres Pak, dan nanti itu sebenarnya esensi dari reviewer akan memberikan masukan. Jadi jangan keder duluan gitu, punya saya ini isinya, coba dulu. Karena nanti itulah fungsi reviewer untuk membantu Bapak dan Ibu tuh meningkatkan kualitasnya dari yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Jadi dicoba dulu, give it a try dulu. Ya, setuju sekali Bu Sinta. Jadi tadi ya, dari kita punya suatu ilmu, jangan sampai itu kita simpan sendiri. Sebisa mungkin banyak yang mengetahui, nah salah satunya ditulis ya. Ini juga saya mohon dari para surveyor KARS yang senior untuk mendorong yang juniornya dan juga praktisi di rumah sakit untuk lebih banyak menuliskan pengalaman-pengalaman peningkatan mutu, karena semakin banyak yang tahu kan semakin cepat kita melakukan perbaikan mutu di rumah sakit. Terima kasih Bu Sinta. Baik, terima kasih Dr. Hanefi yang sudah bertanya dan Bu Sinta yang sudah memberikan jawaban. Jadi sudah diberikan masukan begitu oleh Ibu Sinta agar suatu artikel itu dapat lebih menjadi ilmiah begitu ya Bu. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada satu peserta yang ingin bertanya secara langsung. Mohon izin Bu Sinta, kita masih punya, sebetulnya sudah lewat tapi tidak apa-apa ya Bu, 2 pertanyaan lagi. Baik, ini kepada Bapak Sriga Banjarnahor. Kami persilakan Bapak. Itu Ibu itu. Oh maaf Ibu. Saya kenal kayaknya, beliau dari Medan. Selamat siang Bu Sriga.
Silakan. Selamat siang, Ibu Sinta. Apa kabar Bu Sriga? Senang sekali mendengar suara Bu Sinta, jadi termotivasi banyak. Terima kasih buat ilmunya hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Sebetulnya banyak mau ditanya nanti, tapi di sini saya mau tanya dua hal yang mungkin saya termasuk penulis yang masih sangat-sangat baru dan belum begitu memahami, tapi keinginan belajar ya saya kira bisa ditiru ini Bapak Ibu yang luar biasa. Nah di rumah sakit memang itu terus terang kalau kita udah belajar sekarang kayaknya begini, loh kenapa ya kok nggak dari dulu ya kita ngikutin begini gitu ya. Padahal di rumah sakit itu cukup banyak data yang bisa kita eksplor untuk masyarakat ilmuwan atau masyarakat apapun di bidang pendidikan maupun di rumah sakitan. Tapi kan Bu Sinta ini dari sekian tadi udah banyak yang bertanya, seringnya begini, data sudah ada. Nah ini data kita sudah ada dan kita kumpulkan itu berdasarkan ketentuan-ketentuan KARS begitu pada umumnya. Tetapi kalau kita mulai masuk kepada dunia penulisan, nah di sana kan ada hal-hal yang mengikat gitu. Misalnya kita harus ada instrumen, contoh ya instrumen. Nah instrumen ini harus kita rehabilitaskan, bagaimana validitasnya, bagaimana. Nah akhirnya kita, aduh gimana nih membuat instrumennya? Padahal kadung ada ini data. Terus kalau kita baca instrumen, loh kayaknya nggak nyambung. Nah, bagaimana ya untuk ini mematchingkannya? Nah, itu bisa membuat kita jadinya, udah dah, cukup untuk laporan PMKP aja, begitu. Nah, kemudian yang kedua yang sering saya alami adalah teori-teori pembandingnya itu. Wah, sulit ini. Nah, hal-hal, kadang, ini malah belum pernah nih, gitu. Nah, terutama kita di keperawatan ini kan banyaknya meneliti para orang pendidikan. Orang lapangan itu ya kayaknya nggak terlalu banyak sih, tapi akhir-akhir ini sudah mulai mudah-mudahan. Tapi teori pembanding pendukung, nah di sana trik apa yang mau kita lakukan Ibu Sinta ya, sehingga data-data ini nggak ketidur gitu. Bisa kita buat tadi tambang emas ini luar biasa ini. Kebetulan saya lama di PMKP, jadi begitu banyak data yang waduh kok kira-kira 10 tahun sebelumnya ini kita pelajari mungkin sudah banyak karya, tapi nggak ada kata terlambatnya, masih bisa kita lakukan. Terima kasih Bu Sinta. Ya, terima kasih Bu Sriga. Semoga sehat selalu bersama teman-teman di Medan. Salam untuk Dokter Mutiara. Pertanyaannya ada dua, terkait dengan data yang sudah ada, kemudian banyak yang terkait dengan ketentuan KARS. Nah, begini Bapak dan Ibu, memang idealnya instrumen ini kemudian kita reliabilitaskan dulu, kemudian baru kita pakai. Nah, karena data yang kita punya ini kan sesuai dengan ketentuan suatu organisasi. Jangan lupa Bapak dan Ibu, organisasi itu juga punya hukum. Ya, boleh bahwa instrumen ini kita mensitasi instrumen ini ada dicantumkan oleh KARS gitu ya. Memang digunakan oleh KARS untuk mengukur X misalnya. Itu juga diizinkan, beliau memiliki makna hukum bahwa untuk misalnya mengukur komunikasi terapeutik yang Bapak Ibu gunakan dengan menggunakan instrumen yang disediakan oleh KARS. Tidak apa-apa. Nah, perkara validitas reliabilitas karena ini memang ketentuan dari suatu organisasi, bisa jadi justru ini menjadi pemicu organisasi tersebut, dalam hal ini KARS, kemudian kalau mau menyajikan instrumennya, itu dicek kecil-kecilan. Karena sebenarnya KARS ini kan sumber dayanya kan luar biasa. Ibarat kata tinggal niup aja tuh orang-orang tuh berdatangan gitu. Institusi-institusi itu berdatangan. Pak Toto ngendiko satu kata saja, UI, UGM itu dengan senang hati itu akan mensupport gitu. Kok hanya validitas reliabilitas. Saya rasakan begitu. Tapi kan itu memang menjadi tugas satu organisasi. Nah, tugas kita bagi yang sudah ada, that's okay. Bisa kita sampaikan instrumen ini mengadopsi dari instrumen yang ditetapkan oleh KARS. Gitu ya, nanti itu memiliki makna hukum, jadi diizinkan. Saya rasa kalau komen saya terhadap pertanyaan pertama itu.
Kemudian yang kedua, selain nunggu KARS untuk melakukan validasi reliabilitas, ya Anda bisa juga menggunakan lawang datanya beratus-ratus beribu-ribu gitu ya. Bisa jadi memang tujuan penelitian saat itu memvalidasi instrumen yang akan digunakan. Tadi misalnya komunikasi terapeutik, Anda pengen tahu nih sebenarnya valid atau enggak sih, reliable atau enggak sih instrumen ini, bisa. Kalau memang sudah valid, sudah reliable, kemudian kita gunakan kan jadi lebih pede lagi. Dan harus dilaporkan di KARS, Pak, Dok, ini sudah valid loh instrumen yang ini, karena saya sudah melakukan pengecekan ini. Cara ngelaporkan nih bukan dengan SMS Pak Toto, tapi dengan menulis di salah satu jurnal bahwa instrumen yang terkait ini itu sudah valid reliable menurut penelitian kami di Rumah Sakit X. Gitu nggih. Itu yang berikutnya. Nah, terkait dengan teori pembanding and the blah, saya rasa di workshop 1 juga sudah disampaikan bahwa ini pentingnya. Kalau kita mau jalan cepat, ya jalan sendiri. Kalau kita mau jalan yang dalam jangka waktu yang lama, itu bergandengan. Ini gunanya kolaborasi. Kami di Universitas Gadjah Mada itu juga sudah nemplek begitu nggih dengan Rumah Sakit Akademik UGM ataupun dengan Rumah Sakit Dr. Sarjito yang menjadi affiliation hospital kami untuk saling kerjasama. Saya lihat dari beberapa attendees ada Bu Patricia dan yang lain-lain ya dari Rumah Sakit Dr. Sarjito itu biasanya sudah ada tuh teman entonannya gitu ya untuk bisa penelitian bersama. Jadi sifatnya kolaborasi antara rumah sakit dengan institusi pendidikan. Mungkin bisa dicari atau coba meng-create begitu ya dengan institusi terdekat di wilayah Bapak dan Ibu. Entah itu di level D3 atau S1 atau S2, saya rasa mereka akan sangat terbuka untuk saling belajar begitu karena datanya nih Bapak Ibu yang punya. Tapi kalau ada temannya ya untuk diskusi itu kan jadi jauh lebih cepat dan lebih lebih konten lagi gitu untuk ilmiahnya. Kalau saya rasa begitu Bu Sriga, jadi memang kita tuh kan tidak sempurna ya, saya juga masih banyak sekali kekurangan. Jadi kalau dengan kita kolaborasi antar profesi atau dari lintas departemen itu justru akan saling mengkayakan kita. Jadi monggo dicolek ya institusi sekitar gitu, Bu Sriga banyak belajar. Nanti siapa tahu habis itu bisa riset sendiri kalau sudah tahu gimana nyarinya di mana, nulisnya gimana kan lambat laun akan terbiasa karena nulis itu ya bisa karena biasa itu tadi Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Sinta. Wah, seru sekali pokoknya, nggak cukup ini waktunya sepertinya untuk berdiskusi ya setelah kita mendengarkan materi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tetapi karena waktu yang sudah terbatas dan kita masih ada satu sesi lagi, begitu, mungkin nanti minta izin Bu Sinta berkenan menjawab ya Bu secara tertulis di kolom question and answer. Ada dari Ibu Siti, kalau tidak salah bisa dapat dibantu ya Bu untuk menjawab secara tertulis. Siap Mbak Evi. Baik Bapak Ibu, senang sekali ya antusias menjawab begitu, berdiskusi dengan materi dari narasumber, 2 materi inti, tetapi antusiasnya cukup luar biasa karena sampai sore ini masih 100 lebih yang bergabung dengan kita. Baik Bapak Ibu, di sisa waktu yang tinggal beberapa menit ini, kita masih ada satu sesi lagi, yaitu kita ada sesi praktek mandiri. Sesi ini nanti akan dipandu langsung oleh Dr. Hanefi Jasri, begitu. Selanjutnya langsung saya serahkan Dok, supaya waktunya lebih cepat, begitu. Kami persilakan Dr. Hanefi. Baik, terima kasih Bu Lucia Evi. Tapi sebelumnya kita berikan aplaus dulu ya untuk Bu Sinta ya. Sebagai narasumber kita hari ini ya 2 sesi sekaligus, dan sembari Bu Sinta nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita masuk ke sesi praktek ya, tetapi ini pengantar saja. Bapak Ibu punya waktu kurang lebih 5 hari ya, punya waktu 5 hari untuk menuliskan praktek, yaitu draft kedua dari artikel penelitian ataupun artikel peningkatan mutu, di mana diharapkan Bapak Ibu bisa segera memasukkan draftnya ke email dari KARS ya, untuk nanti mendapatkan masukan komentar dari para fasilitator yang akan kita bahas hari Kamis minggu depan ya. Jadi kertas kerja workshop pertama dan kedua itu bisa dianggap sebagai kertas kerja persiapan ya.
Nah, untuk workshop ketiga ini, Bapak Ibu nanti cukup mengirimkan kepada kami sudah dalam bentuk draft artikel ya. Jadi seperti yang tertera di screen ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih apakah artikel penelitian atau artikel peningkatan mutu ya. Formatnya cukup berbeda ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melampirkan kertas kerja yang workshop pertama dan kedua ya, langsung dalam bentuk draft artikel ya. Nah, untuk artikel penelitian Bapak Ibu tetap diminta untuk melengkapi dengan abstrak ya. Meskipun tadi Bu Sinta sudah menyampaikan nulisnya belakangan ya, Bapak Ibu silahkan tulis belakangan. Kemudian sesuai dengan template di JHA ada latar belakang, kemudian metode, kemudian hasil, kemudian pembahasan, lalu kesimpulan, dan daftar pustaka dengan tadi ya, dengan metode Vancouver ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu kirim draft kedua ya. Ini belum draft yang siap untuk disubmit, tetapi sudah draft yang lengkap ya, dari abstrak sampai ke daftar pustaka. Termasuk Bapak Ibu bisa mulai ngecek juga apakah kesinambungan dari awal sampai akhir tadi ya, yang sudah disampaikan Bu Sinta dengan baik, itu sudah betul ya, kesinambungannya terjaga ya. Saya senang sekali tadi komentar Bu Sinta bahwa untuk menyiapkan materi itu harus berpikir keras begitu ya. Wah, ternyata ada tantangan yang bisa memacu perkembangan kita juga ya. Saya tidak menyangka bahwa hal yang sesimpel itu ternyata tidak terlalu banyak dibahas ya. Padahal itu sangat penting sekali. Terima kasih sekali Bu Sinta atas penjelasannya tadi. Bagi Bapak Ibu yang memilih, dan ini saya harapkan cukup banyak ya Bapak Ibu, terutama yang dari rumah sakit, yang memilih bentuk artikel peningkatan mutu, maka nanti isinya yang pertama juga sama, ada abstrak, kemudian masalah mutu. Jadi Bapak Ibu perlu mendeskripsikan masalah mutu yang Bapak Ibu hadapi apa, ya secara spesifik yang akan dipecahkan masalahnya. Jadi tolong dideskripsikan masalah mutunya seperti apa, kenapa itu penting ya, seberapa besar masalahnya di rumah sakit Bapak Ibu, atau kalau ternyata ini peningkatan mutu di beberapa rumah sakit sekaligus ya juga seberapa besar masalah itu di level daerah atau bahkan provinsi bahkan sampai nasional. Kemudian di sini Bapak Ibu menjelaskan mengenai solusi yang Bapak Ibu pilih untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa mendeskripsikan solusinya apa, ya seperti apa, apakah itu merupakan satu intervensi atau rangkaian intervensi, ya atau sebuah metode yang sudah diadopsi dari penelitian lain, atau sebuah metode yang baru Bapak Ibu rumuskan, itu ceritakan di pilihan solusi. Nah, di bagian berikutnya adalah implementasi. Bapak Ibu ceritakan pilihan solusi tersebut bagaimana caranya diterapkan di rumah sakit atau di tempat Bapak Ibu menerapkan solusi tersebut ya. Metodenya bagaimana, siapa yang terlibat, waktunya kapan, alat yang digunakan apa saja, bahkan mungkin bisa sampai biaya dan waktunya. Ceritakan tentang proses implementasi. Berikutnya Bapak Ibu menceritakan hasil evaluasi dan pembelajaran. Apakah upaya peningkatan mutu itu bisa meningkatkan mutunya, menghilangkan masalahnya atau tidak ya. Jangan khawatir kalau ternyata kurang efektif atau tidak 100% menyelesaikan masalah, itu tetap bisa Bapak Ibu tulis sebagai artikel peningkatan mutu. Jadi tidak harus yang berhasil 100% ya, tidak harus ya Bapak Ibu, kita bisa belajar juga dari kegagalan yang ada. Dan terakhir sama ya, kita lengkapi dengan daftar pustaka, ya daftar pustaka yang mengikuti kaidah dari Vancouver ya. Bapak Ibu ini, jadi kami tunggu Bapak Ibu 1 minggu dari sekarang kita akan workshop terakhir, di mana nanti di workshop terakhir kita akan menyesuaikan dengan template secara spesifik untuk JHA dan bagaimana Bapak Ibu bisa mengirimkannya secara elektronik ke web JHA. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu diminta untuk sudah menyusun draft kedua artikelnya secara lengkap ya. Jadi kami tunggu. Beberapa dari peserta tadi yang 29 orang itu sudah punya. Ya, jadi mungkin sekitar 5 peserta itu sudah punya draft lengkap ya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah mengirimkan draft lengkapnya mulai dari abstrak sampai ke daftar pustaka. Nah, yang lain tolong dilengkapi ya, tolong dilengkapi.
yang ternyata kemarin baru sampai ke usulan proposal, mungkin sebaiknya cari kegiatan yang sudah selesai untuk kemudian ditulis menjadi sebuah artikel. Ya. Baik, mungkin sebelum saya berhenti untuk pengantar praktek Bapak Ibu ya secara mandiri ya selama mudah-mudahan bisa 5 hari ini selesai, mungkin ada pertanyaan spesifik untuk penulisan draft kedua dari artikel Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu nanti kalaupun ada pertanyaan boleh dituliskan di WA group ya. Kami tunggu mulai dari hari ini pengiriman draft kedua dari artikel Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Lucia Evi. Baik, terima kasih Dr. Hanefi yang telah memandu praktek mandiri ya Dok, yang menjadi tugas selanjutnya dari para peserta untuk dikerjakan selama 5 hari ke depan ya kurang lebih, sampai nanti kita bertemu lagi di workshop yang terakhir, yaitu workshop yang keempat begitu. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi Dr. Hanefi memandu praktek mandiri, maka berakhir pula rangkaian workshop ketiga penulisan artikel ilmiah secara online pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Ibu Sinta Kristanti. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu peserta workshop yang tetap setia dari awal kegiatan sampai dengan berakhirnya sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan materi-materi atau kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri workshop pada siang hari ini, kita akan tutup bersama. Kita akan minta bantuan dari KARS untuk menutup workshop kita. Silakan mungkin dari Dr. Sutoto ataupun dari perwakilan KARS dapat menyampaikan penutup begitu. Kalau gitu saya mewakili Pak Toto. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas penyelenggaraannya, terutama narasumber yang luar biasa, Bu Sinta Kristanti, yang telah mencerahkan kita untuk berbagai hal yang sangat detail, dan memang kalau saya lihat chatnya itu semua kagum gitu, sangat bermanfaat. Terima kasih Ibu Sinta, Pak Hanefi, dan Ibu Lucy. Kita tutup workshop hari ini, sampai ketemu minggu depan. Salam keselamatan pasien.